بالله من الشيطان الرجيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari Selasa besok kemungkinan kita memasuki tanggal 1 Zulhijjah. Saya katakan kemungkinan karena kita masih menunggu pengumuman resmi dari Kementerian Agama. Ada beberapa adab-adab dan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang pertama jamaah sekalian, bahwa 10 pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang betul-betul diagungkan oleh Yang Maha Agung, yaitu Allah Azza wa Jalla. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam pun tentu turut pula memberikan komentar, memberikan penjelasan tentang betapa agungnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut. Bagaimana Allah mengagungkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyumpahkan, artinya Allah bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tidak ada orang yang bersumpah dengan menyebutkan hal-hal yang kecil. Semua sumpah selalu dengan menyebutkan yang besar. Karena kita seorang mukmin melihat tidak lagi ada yang lebih besar dari Allah, maka hanya nama Allah yang kita sebutkan dalam sumpah. Demi Allah, demi Ar-Rahman, demi Allah yang bersemayam di atas arasy. Tentu orang-orang yang belum belajar, mereka bersumpah dengan hal-hal yang besar menurut mereka. Ada yang bersumpah demi orang tua saya. Ada yang bersumpah dengan tanah air, demi tanah air kita. Ini cara yang salah. Karena sumpah adalah salah satu cara mengagungkan. Dan yang diagungkan dengan sumpah cuman Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang Maha Agung itu ingin mengagungkan dengan sumpah, Allah juga bersumpah sebagaimana Anda bersumpah. Nah, sekarang kalau yang Maha Agung
mengagungkan dengan sumpah, maka Allah di dalam sumpah menyebutkan hal-hal yang tidak main-main. Salah satunya Allah bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah berfirman, walayalin ashar, demi malam-malam yang 10. Maksudnya adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Umumnya ulama-ulama tafsir menafsirkan walayalin ashar, demi malam-malam yang 10, adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Namun ada segelintir ulama-ulama hadis yang menafsirkan walayalin ashar dengan 10 malam terakhir Ramadan. Karena ini 2 10 yang punya keagungan. 10 pertama Dzulhijjah, 10 terakhir Ramadan adalah 2 10 yang benar-benar agung. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ditanya, manakah di antara 2 10 itu yang paling agung? Beliau menjawab, 10 terakhir Ramadan lebih agung malamnya. Tapi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih agung siangnya. Berarti nilainya sama. Yang lebih agung siangnya adalah 10 pertama Dzulhijjah, dan yang lebih agung malamnya adalah 10 terakhir Ramadan. Makanya fokus ibadah 10 terakhir Ramadan adanya di malam hari. Baik. Ayat kedua di mana Allah mengagungkan 10 pertama bulan Dzulhijjah, ayat 38 dalam surat Al-Hajj. Allah berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Bagian tengah ayat Allah berfirman, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan agar mereka berzikir menyebutkan nama Allah pada hari-hari yang telah dimaklumi. Apa yang dimaksud dengan hari-hari yang dimaklumi? Jawabannya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Anda tahu jamaah sekalian, ketika Allah ingin mengagungkan satu tempat atau satu waktu, Allah mengagungkannya dengan ibadah. Ramadan diagungkan oleh Allah karena di dalam ada ibadah. Maka 10 hari pertama Dzulhijjah ini pun agung karena di dalamnya ada ibadah-ibadah. Dan hari terbesar dalam Islam, 2 Lebaran, dibesarkan oleh Allah dengan menyebut kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu hari besar. Hari besar dalam Islam, hari di mana kebesarannya sambil mengucapkan kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalau ada hari besar tapi tidak ada takbirannya, itu bukan hari besar. Oh, kita peringatan hari besar A misalnya. Oh ya, kita takbiran. Oh, jangan, kalau begitu bukan hari besar itu. Karena hari yang betul-betul besar dalam Islam dibesarkan dengan menyebut kebesaran Allah. Maka Allah berfirman tentang Lebaran Idul Adha, Allah berfirman, Lebaran Idul Fitri, Allah berfirman, walu tukabbirullaha ala ma hadakum. Agar kalian mentakbirkan Allah karena telah memberikan hidayah kalian berpuasa pada bulan Ramadan. Baiklah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengagungkan 10 Dzulhijjah juga. Maksudnya 10 pertama bulan Dzulhijjah. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Jabir bin Samurah
mengatakan afdalu ayyamid dunya hadhil usyur. Hari-hari dunia yang paling mulia adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dalam keterangan lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil usyur." Tidak ada hari-hari amal saleh yang paling dicintai oleh Allah lebih dari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan seorang yang pergi berjihad? Bukankah hari berjihad itu lebih mulia daripada 10 hari pertama Dzulhijjah?" Kata Nabi, tidak. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih agung, lebih mulia daripada hari di mana seseorang pergi berjihad, kecuali dalam satu kondisi. Rajulun zahaba bimalihi wa nafsihi falam yarji' bihima syai'an. Kecuali seseorang yang pergi berjihad, membawa seluruh harta dan membawa nyawa, lalu harta semuanya habis fisabilillah dan nyawanya pun melayang fisabilillah. Hanya jihad seperti inilah, hanya hari di mana jihad seperti inilah yang lebih mulia daripada. Adapun Anda pergi berjihad kembali dalam keadaan hidup. Tidak, jemaah sekalian, hari-hari Dzulhijjah lebih agung daripada hari-hari jihad di mana Anda tidak tewas. Oh, bayangkan itu jemaah sekalian. Saya ulangi sekali lagi, hari-hari ke-10 pertama Dzulhijjah lebih agung daripada hari-hari di mana Anda pergi berjihad namun kembali dalam keadaan masih hidup. Nah, maka jangan main-main 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Jadi kalau 10 hari pertama Anda benar-benar beribadah luar biasa, penuh kesungguhan, artinya kan seolah-olah Anda melakukan lebih dari 10 jihad. Karena tidak sama dengan jihad, tapi lebih mulia daripada sekedar jihad. Jemaah sekalian yang saya hormati, namun perlu difahami semua waktu dan semua tempat yang memiliki keagungan dalam ibadah, dalam kebaikan, maka dosa pada waktu dan tempat itu pun lebih berlipat ganda juga. Amal Anda lebih mulia daripada jihad, oh, tapi gibah Anda juga dosanya lipat ganda juga. Gibah. Nah, jadi sungguh-sungguhlah dalam kebaikan dan sungguh-sungguhlah menjauhi kejahatan. Jemaah sekalian, amal-amal dan ibadah-ibadah apa saja yang harus menjadi kesungguhan Anda dalam mengisi hari-hari 10 pertama Dzulhijjah? Ada 2 kategori. Pertama, ada amalan-amalan yang bersifat umum. Dan yang kedua, ada amal-amal yang bersifat khusus. Amal-amal yang bersifat umum, seperti misalnya Anda salat malam, Anda bertilawah, kemudian Anda salat duha, Anda silaturahmi. Ini semua amal-amal umum. Umum dalam arti kata ada di Dzulhijjah, ada di luar Dzulhijjah juga. Ada di setiap waktu. Namun amal-amal tersebut bertepatan dengan 10 Dzulhijjah memiliki nilai pahala dan kemuliaan yang berlipat ganda. Malam ini Anda salat malam, pahalanya luar biasa. Tapi ketika telah masuk Dzulhijjah, pahalanya menjadi lebih luar biasa lagi. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi perbanyaklah
ibadah secara umum, sedekah diperbanyak, silaturahmi diperbanyak, tilawah Al-Quran diperbanyak, zikir pagi dan zikir petang, itu juga jangan sampai tinggal di 10 pertama Dzulhijjah ini. Jemaah sekalian yang saya hormati, adapun kategori amal-amal dan ibadah-ibadah yang khas 10 pertama bulan Dzulhijjah, yang pertama adalah zikir. Ternyata ada zikir khusus 10 pertama Dzulhijjah. Dan zikir khusus ini ada 2. Yang pertama adalah takbir. Anda keluar dari rumah, dalam perjalanan Anda ke kantor, banyak-banyak baca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini zikir khusus. Zikir khusus 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan zikir khusus yang kedua adalah riwayat Imam At-Tabrani. Nabi kita alaihi salatu wassalam ditanyakan zikir 10 pertama bulan Dzulhijjah, beliau mengatakan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Penempatannya bagaimana? Penempatannya bebas. Tidak terbatas waktu. Bacakanlah takbir. Kalau kira-kira Anda capek, gantikan dengan baqiyatus salihat. Baqiyatus salihat, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Yang 4 ini dinamakan al-baqiyatus salihat. Dan ini zikir yang 4 ini gak main-main juga nih. Seorang badui suatu hari menjumpai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, ya Rasulullah, saya coba-coba hafal Quran tapi udah nggak bisa lagi. Ada yang seperti itu nggak? Inna hadzal Quran athqalani. Saya coba menghafal, dapat 2 ayat, yang lupa malah 10 ayat. Itu udah luar biasa banget itu. Ini masalah. Lalu Badawi ini menanyakan solusi. Ya Rasulullah, dullani ala amalin yujzi'uni anhu. Ya Rasulullah, ajarkanlah aku amal yang pahalanya sama dengan pahala hafal Quran. Oh, terima kasih untuk Badawi ini. Siapalah namanya nih ya? Rawi tidak sebutkan namanya siapa. Pertanyaan ini mewakili seantero dunia. Ya Rasulullah, ajarkan aku satu amal yang pahalanya menyamai pahala orang yang hafal Al-Quran. Kata Nabi SAW, kalau begitu jangan berhenti lisanmu dari ucapan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tuh. Jadi sambil kerja, sambil berjalan, sambil berolahraga, oh saya hafal Quran dulu deh. Subhanallah, alhamdulillah. Hafal Quran untuk orang-orang darurat model saya atau juga model Anda. Anda darurat nggak? Enggak kan? Inilah 2 zikir khusus yang disarankan dan diajarkan Nabi kita di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dan saya ingin takut-takutin antum. Itu pun kalau antum masih punya rasa takut. Dengan ayat 124 surat Thaha. Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari zikir, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Ini ayat menakutkan.
Setiap orang yang zikirnya sedikit dalam perjalanan hidup akan sering mengalami kesulitan. Akan sering mengalami kesempitan. Tiba-tiba soal keuangan sempit, tiba-tiba soal peluang kerja sempit, tiba-tiba di rumah rasanya sempit. Anda pulang istri nggak ngajak bicara, sempit bukan? Dan Allah wanti-wanti itu, siapa saja yang berpaling dari zikir, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka dia pasti akan mengalami kehidupan yang dongka, yang sempit. Saatnya datang hidup yang sempit, Anda pasti stres. Cek darah, waduh, naik tekanan darah sudah. Oleh sebab itu dari sekarang jamaah sekalian, jangan berpaling dari zikir. Apa perintah Allah tentang zikir? Dengar, perintah Allah tentang zikir perbanyak. Allah enggak mengatakan berzikirlah, tapi Allah katakan perbanyaklah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Enggak ada ibadah dengan kategori sebanyak-banyaknya. Salat sebanyak-banyaknya enggak ada. Puasa sebanyak-banyaknya enggak ada. Kenapa? Dalam salat Anda punya tulang belulang dan itu bisa capek. Maka Allah enggak mengatakan salat sebanyak-banyaknya. Iya kan? Tapi dalam zikir Anda membutuhkan anggota tubuh Anda yang tak punya tulang, lidah namanya, sehingga enggak ada capeknya orang zikir. Maka Allah mengatakan katsira, zikirlah sebanyak-banyaknya. Luar biasa Allah tabaraka wa ta'ala. Luar biasa. Nah, kalau Anda bertanya lagi, berapa juta saya berzikir agar dinamakan telah berzikir banyak? Sambungan ayat tadi memberikan jawaban itu. Allah berfirman, wasabbihuhu bukratan wa asila. Tasbihkanlah Allah di pagi hari dan di sore hari. Jadi kalau Anda telah istiqamah zikir pagi dan zikir petang, Anda sudah masuk pada level orang yang banyak berzikir. Tentu tidak sebatas itu baru level awal. Anda sudah dinamakan banyak berzikir. Kalau level maksimum jangan berhenti dari nama Allah. Seorang laki-laki menjumpai Nabi SAW, beliau mengatakan, ya Rasulullah, ajaran Islam ini terlalu banyak untuk dijalankan, saya nggak kuat. Ajarkan aku satu ajaran Islam tapi bisa menutupi semuanya. Terus terang salat saya tidak banyak, nggak bisa saya salat tahajud banyak-banyak. Saya nggak bisa puasa juga banyak-banyak, tilawah banyak-banyak. Terlalu banyak. Dullani ala syai'in atashabbathu bihi. Berikan aku satu amal untuk saya pegang sampai mati. Salat ini saya nggak bisa. Apalagi tilawah, banyak puasa saya nggak bisa. Kata Nabi SAW, la yazalu lisanuka rataban bidzikrillah. Kalau begitu, lisanmu harus selalu basah dengan nama Allah. Jangan dibasahi dengan campur sari. Basahi dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang saya hormati, cara terbaik zikir pagi dan petang, bacakan zikir pagi petang itu di tempat Anda sholat. Anda sholat di sini, selesai sholat, zikir sholatlah di tempat sholat. Selesai zikir sholat, misalnya sholat subuh, lanjutkan zikir pagi di tempat yang sama. Sebaiknya Anda jangan pindah. Apa keuntungannya? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fihi. Yaqulu Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Kata Nabi sallam,
malaikat-malaikat berdoa kepada seseorang di antara kalian sepanjang ia berada di atas tempat salatnya. Malaikat mengatakan, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dosa orang ini. Ya Allah, sayangi orang ini. 10 menit Anda bertahan di atas tempat salat, 10 menit malaikat berdoa. Nah, bagaimana kalau Anda bergeser? Kalau Anda bergeser tapi masih di dalam masjid, itu sudah khilafiyah. Ada yang bilang masih masuk doa malaikat, ada yang bilang sudah nggak dapat doa malaikat lagi. Jadi kalau Anda mau yang pasti-pasti, tidak ada khilafiyahnya, bersabarlah, tetap di atas tempat sholat. Sehingga Anda dapatkan fadilah dan keutamaan zikir. Lebih dari itu Anda pun mendapatkan keutamaan didoakan malaikat. Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Baik, ini ibadah khusus yang pertama. 2, zikir khusus. Ibadah khusus yang kedua, 10 pertama bulan Zulhijjah adalah menjalankan puasa. Dan puasa 10 Zulhijjah ini pun ada 2 tingkatan. Yang pertama adalah puasa Arafah. Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Anda pada hari Arafah, kata Nabi sallam, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nabi udah ngomong begitu, terima aja, nggak usah protes. Gimana kalau bulan besok saya meninggal dunia, ampunan setahun besok buat apaan? Nggak usah ditanyakan begitu ya. Nabi kita perintahkan puasa Arafah menghapuskan dosa setahun lalu dan setahun yang akan datang. Dosa besar atau dosa kecil? Dosa kecil. Karena gini, dengar baik-baik. Saya kira Anda lebih berpeluang hancur di depan Allah karena dosa kecil. Karena dosa besar, Anda buru-buru bertaubat biasanya. Tapi kalau dosa kecil biasanya Anda kecilkan juga. Anda begitu melakukan dosa besar, pasti Anda buru-buru bertaubat. Adapun dosa-dosa kecil ini, dosa-dosa yang cenderung diabaikan. Padahal mana ada dosa kecil kalau udah ditumpuk 50 tahun. Gak ada jamaah sekalian dosa kecil, itu pertama kali dosa kecil. Kalau ditumpuk 2, 3, 4, sampai 50 tahun, 20 tahun, 30 tahun ditumpuk, mana ada dosa kecil. La saghaira ma'al istimrar, wala kabaira ma'al istighfar. Gak ada dosa besar kalau segera dihentikan dengan istighfar. Dan tidak ada dosa kecil kalau ternyata dilakukan bertahun-tahun. Maka saya katakan, dosa besar Anda bahaya. Tapi peluang selamat sangat besar. Karena biasanya dosa-dosa besar ini membuat kita segera taubat. Dosa-dosa yang cenderung kita abaikan itulah yang bahaya. Dan itu dosa-dosa kecil. Tapi besok puasa Arafah ini tipex. Dosa setahun lalu ditipex oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa setahun yang datang Allah Maha tahu, itu pun sudah ditipek duluan. Ya salam, Anda mirip dengan Nabi kita SAW. Mirip dalam hal surat Al-Fatah. Allah berfirman, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Muhammad, dosa yang berlalu diampuni. Dosa yang akan datang sudah diampuni juga. Itu Nabi kita SAW. Tapi besok kalau Anda ikut puasa Arafah, dosa setahun lalu dihapus. Dosa setahun yang akan datang dihapus juga. Ya salam. Punya dosa enggak? Enggak. Kalau enggak punya dosa keluar. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Sekiranya saya dalam uzur pada hari Arafah, boleh saya qadha atau tidak?
Ini masuk hari Arafah, tiba-tiba saya mengalami uzur. Entah sakit, entah safar, pokoknya ada uzur. Perlukah saya qadha? Jawabannya jamaah sekalian, ibadah dalam agama kita ada dua kategori. Ibadah yang berhubungan dengan waktu, nomor dua ibadah yang berhubungan dengan sebab. Terjadi gerhana matahari, lalu Anda sholat gerhana. Sholat gerhana ini hubungannya dengan waktu atau sebab? Sebab. Bukan waktu, karena gerhana terserah. Gerhana jam 7, gerhana jam 9, gerhana jelang zuhur, gerhana setelah zuhur, gerhana setelah asar. Maka sholat gerhana ini hubungannya adalah dengan satu sebab, yaitu gerhana. Tidak ada hubungannya dengan waktu jam 9, jam 10. Ini ibadah yang hubungannya dengan sebab. Tapi kalau Anda melakukan salat sunnah ba'diyah zuhur, salat sunnah ba'diyah zuhur itu hubungannya dengan sebab atau dengan waktu? Iya. Kaedah dalam agama kita jamaah sekalian, semua ibadah yang berhubungan dengan sebab tidak perlu diqadha apabila terlewatkan. Oh, tadi saya nggak ikut sholat gerhana, saya qadha dulu sekarang. Tidak ada qadha untuk ibadah yang tertinggalkan kalau ibadah tersebut berhubungan dengan sebab. Tapi ibadah-ibadah yang hubungannya dengan waktu, apabila tertinggal, Anda dianjurkan qadha. Hadits Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau melihat Rasulullah melakukan salat 2 rakaat habis salat asar. Beliau berkata, ya Rasulullah, mahatani raka'atan. Tidak biasanya Anda salat 2 rakaat selesai asar pula. Ini salat apaan? Kata Nabi SAW, inna hataini saglatain, sesungguhnya salat 2 rakaat ini, asghalani anha wafdun, au kama qala. Tadi selesai salat zuhur, seharusnya ba'diyah tiba-tiba ada delegasi datang. Maka aku sibuk dengan delegasi dan tidak sempat salat ba'diyah zuhur. Sekarang aku qadha. Sekarang aku mengqadhanya. Maka ibadah-ibadah yang hubungannya dengan waktu dianjurkan diqadha apabila terlewatkan. Kesimpulan, kalau Anda mengalami uzur pada hari Arafah, perlukah Anda qadha? Hubungannya dengan waktu atau dengan sebab itu? Hubungannya dengan waktu, sehingga Anda perlu mengqadha kalau terlewatkan. Baik jemaah sekalian, ini saya puasa Arafah ikut orang wukuf di Saudi atau ikut waktu Indonesia. Ini persoalan klasik yang belum selesai dan sampai kiamat juga nggak selesai. Karena selesainya persoalan ini dalam satu hal. Apa itu? Selesainya dalam lapang dada doang. Ingat jemaah sekalian, kalau ada perbedaan dalam beragama, solusinya 4, nggak lebih dari itu. Nggak ada yang kelima, cuma 4 saja. Dengar baik-baik. Apa solusinya? Anda punya dalil, saya nggak punya dalil, berarti saya ikut Anda. Yang kedua, saya punya dalil, Anda nggak punya dalil, berarti Anda harus ikut saya. Nomor 3, Anda punya dalil, saya juga punya. Kalau begitu kita toleransi. Yang keempat, Anda tak punya dalil, saya pun tak punya dalil. Dalil kita adalah kitab telinga, kata guru saya. Padahal guru Anda siapapun bukan dalil kan? Guru Anda sebesar apapun bukan dalil itu. Anda tak punya dalil, saya nggak punya dalil, sudah kalau gitu kita lapang dada saja. Ini 4. Penyelesaian khilafiyah nggak lebih dari 4 hal ini. Anda punya, saya tak punya, saya ikut. Saya punya, Anda tak punya, Anda yang ikut saya. Anda punya, saya pun punya, jalan masing-masing dan kita toleransi.
Dan ingat, toleransi kita dalam hal ini ibadah yang sangat agung. Kalau kita tidak mau toleransi, berarti kita fanatik dengan pendapat masing-masing. Lalu yang keempat, Anda nggak punya dalil, saya nggak punya dalil. Udah kalau begitu jalan masing-masing, tapi tetap saling bertoleransi. Sekali lagi saya katakan, toleransi Anda dalam dua masalah ini sebuah ibadah yang sangat besar. Ibadah besar, iya. Kenapa? Karena toleransi Anda tersebut menyatukan hati. Baik jemaah sekalian, kalau begitu sekarang saya puasa Arafah ikut Saudi atau ikut Indonesia? Jawabannya, ibadah yang dilakukan hubungannya dengan waktu, ikuti waktu di mana Anda melaksanakannya. Kalau Anda lakukan puasa Arafah ini di Saudi, ikuti waktu Saudi. Tapi kalau Anda lakukan puasa Arafah di Indonesia, ikuti waktu Indonesia. Ya, nggak ada, ya insya Allah itu yang lebih kuat. Nah, jadi oleh sebab itu, orang sudah wukuf di sana di Indonesia, masa kita belum puasa juga? Kalau Anda puasanya di Indonesia, pakai waktu di sini. Baik jamaah sekalian. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada hari ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi minan nar min yaumi Arafah. Enggak ada hari terbanyak manusia dilepaskan dari neraka lebih dari hari Arafah. Hari terbanyak manusia dilepaskan dari neraka kecuali pada hari Arafah. Sebab itu kalau besok hari Arafah Anda berdoa, ini termasuk doa terbaik. Anda minta apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Ya Rasulullah, ya Allah, lepaskan aku dari neraka. Lepaskan kedua orang tua aku dari neraka. Memang mereka ke neraka? Memang saya ke neraka? Anda dan orang tua memang belum tentu. Tapi peluangnya besar. Enggak, saya mau nanya, Anda punya dosa enggak? Kalau Anda punya dosa, itu peluang itu. Jangan sampai Anda ngaku punya dosa, ngaku pula dosanya banyak, ngaku pula dosanya bertahun-tahun, lalu Anda bilang neraka itu buat iblis aja. Memangnya kalau Anda berdosa nggak ikut. Jadi kalau dalam diri Anda ada dosa, berarti neraka peluang Anda. Oleh sebab itu ya Allah, lepaskan aku dari neraka itu karena sebabnya ada dalam diri saya. Lepaskan orang tuaku dari neraka karena sebab neraka pun ada dalam diri orang tua saya. Apa yang Anda inginkan di akhirat, ambil sekarang. Anda ingin di akhirat lepas dari neraka, sekarang waktunya, bukan nanti Anda lepaskan diri. Jamaah sekalian yang saya hormati, amal khusus berikutnya di 10 pertama bulan Dzulhijjah adalah persiapan korban. Persiapan korban. Yang saya maksud persiapan korban, kalau memang Anda telah meniatkan korban, maka begitu masuk 10 Dzulhijjah, Anda sudah tidak boleh lagi menyentuh rambut dan menyentuh kuku. Maka sekarang saya sampaikan ceramah ini, nanti hari Senin, itu kumis dirapikan, kuku dipotong. Karena 10 hari ke depan Anda nggak boleh lagi motong yang dua itu. Bayangkan 10 hari ke depan Anda nggak potong kumis, ketemu cucu udah nggak kenal kita. Ketemu cucu ini barongsai dari mana kata cucu kita. Oleh sebab itu nanti hari Senin rapikan kumis, potonglah kuku. Kenapa? Karena Selasa masuk Dzulhijjah sampai 10 hari ke depan Anda yang telah niat korban tidak lagi boleh memotong rambut dan semua yang bersifat rambut. Enggak boleh pula memotong kuku, baik tangan ataupun kuku kaki. Kata Nabi SAW, "Idza dakhalatil ushur wa arada ahadukum an yudhi, fala yamassanna syai'an min sya'rihi wala adfarihi." Apabila telah masuk 10 pertama Dzulhijjah dan kalian telah mantapkan niat untuk berkorban, maka jangan lagi memotong rambut
dan semua rambut. Begitupun jangan memotong kuku tangan dan kuku kaki. Siapa yang nggak boleh memotong rambut dan kuku? Dalam satu keluarga misalnya, yang meniatkan korban adalah kepala keluarga. Dan yang uangnya keluar untuk korban adalah kepala keluarga. Jadi dialah yang berhubungan dengan korban dalam dua hal. Berhubungan dari segi pendanaan, berhubungan dari segi niat. Maka yang tidak boleh potong rambut dan kuku adalah yang berhubungan dengan korban secara khusus. Berhubungan dengan niat, berhubungan dengan pendanaan. Berarti istri Anda silakan potong kuku, silakan potong rambut. Anak Anda silakan juga. Nah, kalau suami sudah berkorban, perlukah istrinya berkorban? Silakan aja. Nggak ada masalah. Ingat jamaah sekalian yang saya hormati, korban dinamakan dengan sunnah kifayah. Artinya satu sunnah dilakukan satu orang tapi menggugurkan yang lain. Dalam rumah tangga saya, ada istri, ada anak sebanyak 3. Kalau saya sudah melakukan korban, maka korban ini telah menggugurkan tuntutan korban dari yang 4. Kalian berempat nggak ada lagi tuntutan korban. Korban kalian sudah gugur dengan korban saya. Tapi siapa yang dapat pahala dalam hal ini? Saya atau satu keluarga? Jawabannya saya. Yang lain tak dapat. Baik, saya berikan Anda perbandingan. Semisal di tempat kita ini ada yang wafat dan masyarakat muslim di sini misalnya 5.000. Begitu jenazah sampai di Masjid Istiqomah yang menyolatkan hanya 50 orang. Salat 50 orang ini dinamakan fardu kifayah. Artinya yang 5.000 orang ini tidak lagi diwajibkan salat jenazah karena kewajiban 5.000 orang ini telah gugur dengan salatnya 50 orang. Itulah fardu kifayah. Tapi siapa yang dapat pahala di sini? Yang dapat pahala yang 50 orang, yang lain-lain cuman lepas tuntutan. Begitu juga dengan ibadah korban. Satu keluarga, kalian satu keluarga dituntut untuk berkorban. Tapi kalau satu orang sudah berkorban, ini sudah menggugurkan yang lain, namun pahalanya tentu bagi yang secara langsung. Oh, ini keterangan saya baru dapat malam ini. Tapi udah lama. Baru dapat, ya baru dapat aja. Keterangan ini udah lama. Keterangan ini disebutkan hampir semua ulama-ulama kita. Terakhir keterangan ini saya baca dalam kitab Tuhfatul Muhtaj ditulis oleh Imam Ar-Ramli rahmatullah alaih. Baik. Kategori satu korban untuk satu keluarga. Satu keluarga yang dimaksud adalah satu nafkah. Yang dimaksud satu keluarga adalah satu nafkah. Artinya, kalau tadi saya satu keluarga ada 5 orang, dan nafkah kita memang satu nafkah, ya udah korban kita satu sudah cukup untuk semua. Tapi kalau semisal anak saya yang pertama sudah nikah, dia sudah pindah rumah, nafkahnya beda dengan saya, maka dia korban gak menggugurkan kita. Dan saya korban, dia gak juga ikut-ikutan. Tuntutan korban untuk dia nggak gugur karena saya udah korban. Kenapa? Walaupun dia putra saya, tapi kita udah beda, kita sudah beda nafkah. Maka satu korban untuk satu keluarga, maksudnya satu korban untuk orang-orang yang satu nafkah. Putri Anda udah nikah, udah pergi, berarti udah nggak satu nafkah dengan Anda. Kalau Anda berkorban, dia nggak ikut lagi dalam korban Anda, begitu pun sebaliknya. Dalam satu keluarga,
sang istrilah yang berkorban atas nama satu keluarga. Apakah itu menggugurkan atau tidak? Jawabannya, istri satu dari beberapa orang yang satu nafkah. Sehingga kalau seorang istri berkorban, bolehkah itu atas nama keluarga? Mengingat dia bukan kepala keluarga. Jawabannya, boleh. Dia bukan kepala keluarga, iya. Tapi dia satu dari beberapa orang yang satu nafkah. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Tapi kalau misalnya bapaknya berkorban, istrinya berkorban, anak-anaknya ikut berkorban, mungkin bapaknya berkorban 2 sapi, istrinya 3 sapi, lebih banyak tentu lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Karena Nabi kita SAW mengatakan, orang yang pertama kali masuk dalam masjid seakan-akan berkorban 1 onta. Orang yang kedua, hari Jumat maksudnya. Orang yang kedua masuk masjid seakan-akan berkorban 1 ekor sapi. Orang yang ketiga masuk masjid di hari Jumat seakan-akan berkorban 1 ekor kambing. Seakan-akan berkorban 1 ekor sapi, 1 ekor onta. Padahal 1 ekor onta dan 1 ekor sapi itu cukup untuk 7 orang. Tapi boleh korban 1 ekor 1 orang. Artinya lebih banyak. Jadi nggak jadi soal, suaminya saya korban 50 ekor deh. Istrinya, oh saya berapa ya? Ya sama deh 50 ekor. Nah, lebih bagus. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, ini daging korban dibagi 3. 1/3 untuk Anda pengurban atau mudahhi, 1/3 adalah hadiah, 1/3 adalah sedekah. Apa bedanya hadiah dengan sedekah? Sedekah itu untuk fakir miskin. Dan hadiah itu umum. Oh, tetangga saya non muslim, tetangga Anda yang non muslim boleh juga. Kecuali kalau dia non muslim yang muharabah, non muslim yang ahlul harb, yang wajib diperangi. Tetangga kamu siapa? Israel. Oh, itu nggak boleh. Karena Israel itu non muslim yang wajib diperangi. Karena mereka memerangi kita. Tapi ini kan kalau Anda tinggal di Palestina. Kalau Anda tinggal di Indonesia, rata-rata tetangga-tetangga non muslim kita bukan kafir harbi. Karena mereka bukan kafir harbi, maka mereka memiliki 2 hak. Allah sebutkan dalam Al-Quran. La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilunakum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian, mereka berhak 2 hal atas kalian. Mereka berhak dengan sikap-sikap baik kalian, dan yang kedua mereka berhak mendapatkan keadilan kalian. Mereka berhak atas keadilan dan mereka berhak mendapatkan kebaikan. Nah, memberikan daging korban kepada mereka bukan keadilan tapi termasuk kebaikan. Itu ya. Ada tadi yang terlewatkan soal puasa. Tadi kita bicara puasa Arafah. Bagaimana dengan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9? Semuanya dibenarkan. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, ulama-ulama ijma bersepakat dibenarkan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Dalilnya adalah keumuman hadis tadi. Hari-hari amal saleh yang paling dicintai Allah adalah 10 pertama Dzulhijjah. Hari-hari amal saleh. Hadis umum. Maka masuklah di situ puasa. Jadi kalau Anda puasa dari hari pertama, silakan saja. Tapi puncak dari puasa yang paling mulia adalah nanti pada hari Arafah. Baik jamaah sekalian, demikian, ada waktu 9 menit. Bagi Anda yang ingin bertanya, dipersilakan. Fadhal akhi.
Iya. Betul, ada seorang penceramah yang menganggap itu keliru. Ya. Oh, tidak bisa, itu keliru. Yang penting satu korban untuk satu keluarga. Betul, satu korban atau satu keluarga, tapi maksud keluarga tersebut adalah yang satu nafkah. Nah, jadi kalau tahun ini misalnya Anda berkorban, besok istri boleh juga. Tapi kalau besok istri berarti dengan uang istri. Kategori boleh maksud di sini adalah tahun ini Anda berkorban, itu menggugurkan tuntutan korban atas keluarga. Korban Anda udah menutupi semuanya. Jadi istri nggak dituntut lagi, anak nggak dituntut lagi, karena korban Anda telah menutupi tuntutan itu. Tapi tentu yang berpahala dalam hal ini Anda. Baik. Bulan besok atau tahun besok misalnya istri yang berkorban atas nama beliau. Uangnya uang siapa? Oh, uang dia, sudah nggak ada masalah. Uang dia juga atas nama istri. Tahun berikutnya anak, uang siapa? Anak dari sekarang suruh nabung. Anak-anak, tahun besok giliran kamu korban. Dari sekarang nabung. Jangan beli pulsa game saja. Nah, gitu kan? Apakah hal seperti ini dibolehkan? Dibolehkan. Dan siapapun yang berkorban, sepanjang satu nafkah, itu menggugurkan korban untuk yang lain. Jadi misal anak yang lebih tua yang korban, itu sudah cukup untuk mereka satu keluarga. Sudah cukup. Kalau masing-masing ingin korban sendiri-sendiri, lebih banyak, lebih baik. Lebih banyak, lebih baik, iya. Karena tujuan korban ini berbagi. Karena tujuannya berbagi, maka lebih banyak, lebih. Masa daging korban cuman misalnya 30 kilo, itu bagiannya dapat berapa? Satu tusuk sate doang satu keluarga. Atau satu RW gitu kan. Tapi karena tujuan korban adalah berbagi, maka lebih banyak, lebih banyak, lebih tepat. Saya lihat belakangan ini ada satu pertanyaan di banyak WAG, WhatsApp group. Bolehkah beli sapi ditimbang? Atau harus beli sapi sesuai dengan nyata di depan kita? Ini sapi begini-begini, nggak usah ditimbang-timbang. Nah, ada sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh jual sapi dengan cara ditimbang. Karena ini akan menjadi peluang manipulasi. Ini pedagang jual sapi timbang, sapinya suruh minum nanti 2 gentong. Sapi suruh minum 2 gentong, begitu ditimbang akhirnya 500 kilo. Padahal aslinya cuma 200 kilo. Nah, karena jual sapi dilakukan menggunakan kilo, dan kilo ini menjadi peluang manipulasi, sehingga ada beberapa ulama yang mengatakan tidak boleh jual sapi dengan cara kilo. Kenapa tidak boleh? Menutup peluang manipulasi. Terus bagaimana solusinya? Solusinya beli sapi lihat sendiri. Lihat sendiri susah. Kemarin kita beli di mana Pak Budi? Pekalongan. Susah orang Yasmin ke Pekalongan, satu perumahan. Ini sapinya nih, segini. Lihat enggak? Ototnya nih, kepalanya nih, perutnya nih, pahanya nih, udah lihat? Ini saya jual misalnya 30 juta. Nah, jamaah sekalian yang saya hormati, kalau enggak salah Syekh Utsaimin rahmatullah alaih termasuk ulama yang melarang jual beli sapi, jual beli binatang dengan cara kilo. Akan tetapi jamaah sekalian, saya lihat, saya kaji beberapa tulisan-tulisan ulama-ulama besar, hal ini tidak jadi soal. Ya, hal ini tidak jadi soal. Kalau soal kemungkinan manipulasi, tanpa kilo pun orang bisa melakukan manipulasi. Orang bisa melakukan manipulasi tanpa kilo. Bahkan bisa jadi dengan kilo itu kita bisa meminimalisir manipulasi juga.
Jadi kalau soalnya adalah manipulasi, solusinya bukan kilo dan tidak kilo, solusinya adalah cari pedagang yang amanah. Itu selesai itu. Ini pedagangnya amanah, pedagang takut neraka enggak kamu? Iya, saya takut neraka, ya sudah, beli. Itu enggak akan ada manipulasinya tuh. Enggak ada manipulasinya tuh. Kasih tahu saya ini enggak ngerti sapi-sapian. Ini apakah di sebulan lalu kemudian ini disuntik supaya makan terus dan kemudian jadi gemuk dalam waktu yang cepat, di bypass gitu. Saya nggak ngerti, cuman kalau kamu takut neraka saya beli nih. Tapi jangan ditakut-takutin juga. Gua sumpahin kamu kalau sampai, nggak usah juga. Katakan kamu jujur kan ya? Iya, kalau kamu jujur, uang ini halal buat kamu. Tapi kalau kamu manipulasi, uang ini haram buat kamu. Makanya saya tanya, jujur itu bukan soal apa-apa. Soal agar uang halal kau bawa pulang. Akhirnya nanti anakmu jadi hafal Quran. Akhirnya nanti putrimu tidak menjadi gadis-gadis liar seperti yang lain. Kamu nggak mau kan anak-anakmu jadi sampah masyarakat? Ya sudah. Anak-anak soleh itu berawal dari makanan yang halal. Oleh sebab itu kalau kamu jujur, uang ini halal kau bawa pulang, anak-anakmu menjadi anak-anak yang berguna. Tapi kalau kau manipulasi, uang ini kau bawa pulang sebagai uang haram dan semua anak-anakmu jadi preman. Enggak, ngomongnya sambil ngopi. Jangan mata awak sambil merah. Ada pertanyaan lagi? Iya, Pak Rahman. Korban untuk orang tua meninggal boleh. Kenapa? Karena korban adalah ibadah harta. Ibadah harta boleh atas nama orang lain. Ulama-ulama kita ijma' dan sepakat, sedekah atas nama orang meninggal boleh tidak? Boleh, tidak ada khilafiyahnya itu. Ibnu Qayyim menyatakan itu dalam kitab Madarijus Salikin. Sedekah atas nama orang meninggal dibenarkan tanpa ada perbedaan pendapat. Nah, korban atas nama orang yang meninggal, korban ini bagian dari sedekah. Makanya tadi bagian korban itu satu buat orangnya, sepertiga buat sedekah, sepertiga lagi untuk hadiah. Yang sedekah untuk fakir miskin, yang hadiah silakan untuk orang-orang kaya juga. Jadi berkorban atas nama orang tua yang telah wafat dibenarkan. Dengan wasiat atau tanpa wasiat, dari hartanya langsung atau tidak dengan hartanya langsung, dibenarkan. Kecuali kalau saya sholat untuk orang tua yang telah wafat, sholat ini ibadah tubuh, ibadah badan, harus yang punya badan yang melakukannya, gitu kan? Wallahu a'lam. Iya. Kalau dagingnya itu apakah daging kita sendiri atau daging orang lain boleh kita sebagai kurban? Iya. Tentu kita harus ngambil daging yang menjadi bagian kita. Daging kita sih tidak, daging bagian kita aja. Kita ambil ya. Kita ambil daging bagian kita. Kalau daging orang lain tukaran dengan kita, kalau tukaran dengan kita, hati-hati. Ini daging ini masuk objek riba tidak? Masuk objek riba atau tidak? Kalau ini masuk objek riba berarti kiloannya harus sama. Tapi alhamdulillah daging ini tidak masuk kategori objek riba. Ya, jadi kalau mau tukaran dengan orang lain dibolehkan juga. Wallahu a'lam. Ya, terakhir satu. Allah barik fiik. Sunnah kifayah. Ancaman bagi yang tidak berkorban, kata Nabi kita sallam, man lam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Hanya itu ancamannya. Siapa yang enggak berkorban, udah enggak usah dekat-dekat dengan masjid kita deh. Nah, gitu ya. Jadi Nabi kita mengecam seperti itu. Hanya itu ancamannya. Namun ancaman ini menunjukkan muakkad, sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang hampir jadi wajib.
Sehingga sebagian ulama mengatakan seseorang yang terbiasa meninggalkan sunnah yang muakkad, kesaksiannya di pengadilan tidak diterima. Kenapa? Karena kejujurannya menjadi turun. Kecuali kalau ada uzur. Kalau ada uzur tentu tidak masalah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.